مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin diterangkan tentang asasut ta'ah, fondasi taat dan ra'sul gurubat, kepala daripada pendekatan diri kepada Allah, dan pokok daripada kebaikan, sumber kebajikan atau pahala adalah iman dan yakin. Alladzina huma ibaratun anit tasghigi wal istila 'alal qalb wa tasmim wal i'tirafi alladhi la yumajizu syakkun wala raib bi anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala haqq wa bima jami'a ma akhbara bihi wa bi anna jami'a ma akhbar bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Iman dan yakin ini dua-duanya adalah ibarat daripada percaya. Percaya dan menguasai betul dalam hati, dalam lubuk kepercayaan tadi itu. Mengakui pengakuan yang tidak ada sedikit pun tercampur dengan keraguan. Apa yang diakui? Yang tidak ada keraguan ini? Bahwa kalam Allah yang diberitakan oleh Allah, yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya benar. Dan apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW juga benar. Ini iman dan yakin. Nggak ada sedikit keraguan. Inti bisa percaya dengan omongannya dokter, bahwa kamu itu sakit paru-paru, kamu itu sakit ini, sakit itu. Padahal belum tentu kebenarannya. Tapi karena memang dia membidangi keahlian daripada itu, maka kita percaya. Sedangkan Rabbul Alamin yang memberitahu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu as-sadiqul amin, masih kita pertimbangkan. Benar tak itu? Karena itu tidak mungkin akan terjadi iman dan yakin kecuali betul-betul percaya 100%, tidak ada sedikit pun keraguan yang diterangkan oleh Allah benar dan yang diterangkan oleh Rasulullah adalah benar. Bas. Menurut sains, menurut ilmu pengetahuan, ana nurut Allah dan Rasul. Ana enggak nurut itu semuanya. Kalau bertentangan dengan dari kalam Allah dan Rasul, maka ana enggak nurut. Hah? Wa man asdaqu minallahi qila. Mana yang lebih persis, yang lebih tepat, yang lebih jujur, yang lebih tepat daripada firman Allah? Siapa? Penemuan. Ini bukan penemuan, ini dari Rabb yang membuat alam, yang beritahu. Bukan penemuan ini. Dan Nabi SAW tidak berbicara kecuali sesuai dengan yang diperintahkan Allah untuk berbicara. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Udahlah, enggak usah kita mau lebih mengandalkan penemuan-penemuan. Boleh kalau memang itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hadisnya Rasulullah, boleh kita terima. Boleh kita terima. Kenapa? Karena ilmunya manusia ini itu masih reka-reka. Tapi kalau sudah berita dari Allah, itu adalah hal yang pasti. Karena itu pertama kita baca Quran, kita akan mengakui alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, enggak ada keraguan di dalamnya, semuanya benar dari Allah. La raiba fihi. Enggak ada campur tangan manusia atau pemikiran manusia atau pendapat manusia, tapi semuanya dari Allah.
hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak bisa, kita harus pertimbangkan dulu, jangan mempertimbangkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhan kamu, wahai Muhammad, mereka tidak menjadi orang beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga kamu dijadikan penentu terhadap masalah yang berselisih di antara mereka. Nabi dijadikan hakim. Menurut ini, menurut itu, menurut ini, Nabi menentukan. Ini yang benar. Kalau sudah ditentukan oleh Nabi, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau sudah ditentukan oleh Nabi, la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada sedikit pun unek-unek ketidaksetujuan dalam hati. Wa yusallimu taslima, pasrah. Sudah. Kalau Rasulullah yang menentukan, ya sudah. Seperti diceritakan, ada dua orang lagi berselisih. Datang kepada Nabi SAW, ditentukan ini yang benar. Keluar dari situ, rupanya yang kalah ini, dia tadi menyatakan, kok saya kurang mantap ya. Ayo kita datang ke Sayyidina Umar. Datang kepada Sayyidina Umar. Begini kita datang kepada Rasul, ternyata begini. Menurut saya kan sebetulnya begini, begitu dan ini. Oh gitu. Gimana menurut Anda wahai Umar? Ntar masuk ke dalam ambil pedang, Umar. Menurut anak ente yang harus dibunuh. Kenapa? Karena kamu sudah tidak setuju dengan keputusan Rasulullah. Harus kita mendahulukan yang dikabarkan oleh Allah dan Nabi. Menurut sejarah, menurut bukti-bukti, menurut cukup menjadi Allah, firman Allah dan Rasulullah itu sebagai bukti. Bas. Enggak ada nurut-nurut yang lainnya. Yang lainnya tolak kalau bertentangan dengan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memperkuat enggak ada masalah. Akhirnya terbukti dengan ini kebenaran Allah dan Rasulullah. Tapi yang jelas tidak boleh ada yang meragukan bahwa yang dari Allah dan Rasul itu adalah semuanya benar. Itu adalah iman. Itu kunci daripada iman. Kunci daripada al-iman. Cuma percaya dengan firman Allah dan Rasul. Ini bukan hanya percaya begitu aja. Ma'a ghalabatil khauf wal khasyah wal rahbah wal isfaq wal wajal, sama ada perasaan takut. Khauf, khasyah sama, khawatir, takut, ini sama semuanya khauf, wahsyah, rahbah, isfaq, wajal, wal inzijar, dan kesadaran diri untuk mencabut atau menghindar daripada mukhalafat yang bertentangan dengan ajaran Allah. Wal itti'ad, dan kesadaran diri untuk menilai bahwa segala yang dari Allah benar dan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya adalah salah. Apakah hanya takut? Wa kathratir raja, dan juga banyak berharap, warraghbah, sama ar-raja, ar-raghbah, wasyauq, rindu, wal mahabbah, dan cinta, wal farah, war ridha, senang dan ridha, wasyukur, dan syukur, wal jid, wal istihad, serius, wal istihad, semangat, fil a'malis shalihat, di dalam beramal soleh, waktisabil hasanat, dan berbuat kebajikan-kebajikan. Kalau sudah percaya dengan firman Allah dan Rasul, udah, anak percaya dengan Allah dan Rasul, khalas. Begitu aja. Tetap maksiat, tetap berbuat dosa, tetap lupa kepada Allah. Enggak, takut. Takut kepada Allah itu bukan berarti stres.
Bukan berarti jerat-jerit, bukan berarti meratap-ratap. Takut kepada Allah, jangan melanggar larangan Allah. Hah? Karena siapapun yang melanggar larangan Allah itu dolim hukumnya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humud dolimun. Siapa yang melanggar pasti dolim. Baik itu berkenaan kepada dirinya sendiri pribadi atau kepada orang lain. Allah memerintahkan misalnya untuk kita baik sama tetangga. Kita ambil hak tetangga, dolim. Allah memerintahkan kita untuk bertutur kata yang bagus. Kita bertutur kata tidak bagus, dolim. Allah memerintahkan kita, melarang kita melanggar, memandang perempuan yang ajnabiyah. Kita memandang, dolim. Kenapa? Kalau anak kamu dipandang gimana? Aurat orang lain kamu menikmati untuk memandang. Kalau aurat istrinya kamu, kalau aurat putrinya kamu, aurat ibunya kamu dipandang, kamu merasa tersinggung, dolim kamu. Hah? Apa saja yang melanggar ajaran Allah dan Rasul pasti dolim. Itu sikap yang tercela. Gimana saya minum khamar? Pasti dolim kamu. Kamu mendolimi diri kamu, kamu merusak tubuh kamu, kamu merusak akal kamu merusak nama keluarga kamu, anak kamu akan menjadi tercoreng namanya, keluarga kamu, bapaknya kamu, ibunya kamu yang mungkin soleh dan solehah akan menjadi dikritik, dibicarakan sama orang, gurunya kamu juga demikian, kamu itu dolim. Walaupun kamu yang minum aja. Orang berzina, dia dolim. Kenapa? Karena dia menzinai anak orang, menzinai saudaranya orang, menzinai ibunya orang. Gimana kalau ibunya sendiri dizinai sama orang, anaknya dizinai sama orang, dia tidak mau. Ini orang berbuat dolim. Siapa saja yang melanggar ajaran Allah pasti akan menjadi orang dolim. Karena itu bukan hanya percaya dengan kalam Allah dan yang dikabarkan oleh Rasulullah, tapi juga harus takut dalam arti bisa membuat manusia itu sadar menghindar daripada pelanggaran. Tapi juga berharap, percaya dengan kabar Allah dan Rasul sambil berharap. Berharap apa? Janjinya Allah dan Rasul, yang bersolat, yang bertakwa akan masuk surga, akan dirahmati, akan diridhoi, akan itu, akan ini. Melakukan itu bukan terpaksa, bukan seperti tawanan atau orang-orang di penjara karena takut sama sipir sehingga dia mau melakukan segala perintahnya, bukan. Tapi wal farah war ridha, dia melakukan dengan senang hati. Saya mau tanya, kalau seandainya ini gampangannya, seandainya kasih saya 1.000 rupiah, tak kasih kamu 1 miliar. Kira-kira kamu dengan senang hati tidak mengeluarkan 1.000 rupiah atau dengan berat hati? Kalau berat hati kan goblok namanya. Karena mengeluarkan 1.000 dapat 1 miliar, rohis. Kalau dapat 100 miliar, tambah lagi. Ente taat kepada Allah tidak ada yang berat. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Tapi kamu dijanjikan surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mendapatkan kenikmatan yang tidak taranya, bahkan liqa Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi selalu, tidak ada murka selama-lamanya, tidak pernah sakit selama-lamanya, tidak susah selama-lamanya, dalam kenikmatan selama-lamanya, dalam ridho Allah selama-lamanya, dalam rahmat Allah selama-lamanya. Hanya inti laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Kok berat sih? Laksanakan sholat itu bikulli farah wa surur, dengan senang hati, dengan ridho.
keluarkan itu harta dengan senang hati dan ridha. Zikir kepada Allah, baca Quran dengan senang hati dan ridha. Qiyamul lail dengan senang hati dan ridha, bukan terpaksa. Siapa yang masa ente masuk surga? Emangnya nggak butuh ente? Nggak perlu sama surga? Siapa yang maksa? Siapa yang masa ente untuk dapat pahala? Emangnya nggak butuh? Ya udah, kalau nggak butuh, ya usah zikir. Laksanakan dengan farah war ridha, dengan senang hati dan ridha. Jadi pegawai negeri digaji segitu aja farhan kok. Seneng dia. Bagaimana berangkat ke kantor dengan bangganya, dengan senang hati dia. Dijanjikan surga sama Allah, sholatnya terpaksa, baca Qur'annya terpaksa, zikirnya terpaksa. Lah, wasyukur, bahkan dibarengi dengan syukur. Dia sholat syukur, dia baca Quran syukur, alhamdulillah ya Allah, nikmatnya baca Quran. Karena itu kenikmatan. Kenikmatan. Ente kira yang dengarkan musik disco itu semuanya adalah dalam nikmat. Dia dikuasai hatinya oleh syaitan. Selalu dalam masalah urusannya. Ente kira yang ngisep ganja itu nikmat? Lah. Yang ahli Quran, yang ahli dzikir, yang ahli qiyamul lail, hatinya tumakninah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tumakninah, enggak stres. Nikmat, syukur. Alhamdulillah, hadir majlis, alhamdulillah, dengarkan nasihat, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan dengan syukur, wal jid, dan serius. Jangan seada-adanya salat sing dilihat cincin, yang dilihat jam. Allahu Akbar yang diperhatikan babut. Wal jid, serius. Gimana nanti serius sholat? Wuduknya yang benar, mustaqbil kiblah benar, hatinya betul-betul, jangan mengingat yang lainnya, pakai siwak, Allahu Akbar, khusyuk, tadabbur, al-jid. Baca Quran juga demikian, jangan asal-asalan baca, dipahami artinya, al-jid, serius. Jangan asal-asalan. Kadang-kadang kita ini beribadah asal-asalan, akhirnya nggak bernilai ibadahnya kita. Wajib, wal istihad, semangat, semangat. Ya Allah, ente lihat kuli-kuli itu. Misal ini satu truk yang asalnya borongannya 500, kasih ayo 5 juta, 50 juta. Giatnya setengah mati. Kalau perlu dia minum jamu dulu sebelum kerja. Al-istihad. Kita itu kasih pahala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalnya kita menjadi begitu banyak, enggak ada istihad. Seakan-akan enggak tertarik, enggak bernilai sama sekali. Enggak ada istihad. Karena itu orang yang mukmin percaya dengan Allah dan Rasulnya, dia tadi itu selain takut melanggar, tapi dia bersemangat dan serius dalam beramal soleh dan untuk menggapai pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita betul-betul mantap ini. Bagaimana ciri iman dan ciri orang yang beriman dengan Allah dan Rasul? Seterusnya nanti insyaallah besok akan kita bahas. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الطافي الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره
في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي والباس لرب العرش في أكداره ثوبا من التسليم واف ضافي واستكفي ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالإفضال والإنصاف وعليك بالإخلاص وصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وأفاف وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وأند نية كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنة وقتت هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف راحوا اليقين عز مشروب لنا واشرب وطب واسكر بخير سلافي راحوا اليقين عز مشروب لنا واشرب وطب واسكر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقد أخطأ طريقة من يقول بخلافي اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نخضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتح رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى رسول مجيد الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي وأخرج سام سيد الأعظم البقي المقدم محمد بن علي بن ساداتنا الأبي علوي الغيور من أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسوري وفيب والسكران ابن علي وشهاب بن قد بن ملاء عبد الله العيسى الأكبر وابن أبو بكر علي بن المحضار البي بن عبد الرحمن أحمد بن علي بن ما فخر يوسف بكر بن سالم وأخي علي بن سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد البارس بوت إشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن البقي والبر أحمد بن محمد بن زين الصميد عمر بن سعيد أحمد بن الصميد حسن بن صالح بارك الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عبد علي بن عمر الصافي عمر بن السقاف وقر بن عبد الله العطاس علي بن حسن بن العطاس قد بن علي بن محمد بن حسن الحبشي أحمد بن سعد بن ثم إلى ركافة الأولياء وصلنا بكن حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية خصوصا أولياء 9 ثم إلى حجة الإسلام الإمام الغزالي ثم إلى صاحب الحضر مقام الحبيب جعفر السقاف سيدنا السقاف وأسر وإبراهيم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا الله تغشاهم رباطهم وبركاتهم وأسرائهم وأنوارهم وأن الله سبحانه وتعالى يصفي سرائرنا ويبلها بالأسرار والأنوار يجعلنا ويكون الأبرار الأخيار ويفعل علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليهم وتوفنا عليهم بعد أمور طول وعافية ويرزقنا وإياكم كمال الإخلاص واليقين وطول العمر في طاعة الله ووفقنا وإياكم الأعمال الصالحات كفر عنا الذنوب والسيئات ويقضي جميع الحاجات ويبلغ كل الأمنيات وعلى هذه النية كن صالحة وأمن السلف والآباء في مثل الجلسة نويناه ما قصدنا ما طلبناه وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله. لا إله إلا الله